Minasang, sekarang kita masuk ke pola kalimat yang kedua ya. Ini ada pola kalimat miemas dan kikoemas. Kan sebelumnya kita udah mempelajari pola kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kemampuan ya, bisa gitu ya, melakukan sesuatu. Nah ini ada miemas dan ada kikoemas. Miemas dan kikoemas ini seperti apa? Yuk langsung kita simak aja penjelasannya ya. Kita lihat dulu minasang buat kalimatnya nih. Di sini ada kalimat tenki ga ii desu ne. Wah, cuacanya bagus ya. Fujisan ga. Nih, ceritanya lagi di kereta minasang. Wih, dari kereta atau dari jendela Shinkansen misalnya, dari jendela kereta ya. Wih, ini cuacanya lagi cerah banget. Jadi Fujisannya tuh kelihatan kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Jadi Fujisan ga kalau dalam bahasa Jepang jadi gimana? Fujisan ga miemas. Nah, Fujisan atau gunung Fujinya terlihat atau bisa kelihatan. Nah, kita lihat lagi di sini poin pentingnya minasang ada di kata kerja miemas ya, kelihatan atau bisa terlihat, bisa dilihat. Partikelnya adalah ga. Jadi ini tuh sama atau mirip seperti kata kerja bentuk kemampuan menggunakan partikel ga, karena ini juga sama menyatakan kebisaan, yaitu bisa terlihat gitu. Nah, poin pentingnya adalah untuk miemas atau kata kerja miemas ini, poin pentingnya kalian bisa lihat atau bisa dengar. Miemas bisa lihat, bisa dengar, kikoemas tadi ya. Kalian poin pentingnya adalah bisa melihat atau bisa mendengar suatu objek tanpa bergantung pada kemauan atau kehendak orang yang melihat atau mendengarnya. Jadi intinya kayak kalian nggak usaha buat ngelihat atau kalian nggak usaha buat mendengar pun itu tuh bakal tetap kelihatan dan bakal tetap kedengeran kayak gitu. Itu adalah penggunaan dari miemas dan kikoemas. Jadi kalian nggak menyengajakan buat lihat atau kalian nggak menyengajakan buat denger juga itu bakal tetap kelihatan dan bakal tetap kedengeran. Seperti itu minasang ya. Nah, kemudian nih contohnya kayak gini, misalnya kalian kan nginep di hotel mewah, jendelanya wow gitu, di Tokyo ceritanya. Terus dari jendela kamar kalian itu, mado kara Tokyo Tower ga, dari jendela si Tokyo Tower tuh ketika kalian buka jendela gitu ya, buka jendela, buka gorden gitu, buka gorden, set, wah Tokyo Towernya kelihatan, berarti menggunakan miemas. Sekali lagi kenapa? Karena kalian tuh ketika buka jendela kalian gak niat pokoknya saya nggak mau lihat Tokyo Tower, saya nggak mau lihat Tokyo Tower, tapi Tokyo Towernya tetap pasti ada di situ dan kelihatan, makanya menggunakan miemas. Oke, kemudian lagi misalnya kalian lagi begadang malam-malam yang ngerjain tugas atau ngerjain kerjaan gitu, tiba-tiba kok suara anjing gitu ya dari luar. Ada kenapa berisik banget tuh anjing ya? Nah, inu no koe ga. Nah, pakainya kalian kikoemas, suara anjingnya terdengar atau kedengeran. Kenapa pakai kikoemas? Kenapa saya nggak kikimas? Kalau kikimas itu kesannya kalian ada usaha buat ngedengerin. Tapi kalau kikoemas ini si anjingnya itu kan di luar, dia tuh bakal terus bergonggong walaupun kalian nggak nyuruh. Jadi kalian mau gimana pun juga tetap bakal kedengeran gitu. Makanya menggunakan kikoemas. Jadi minasang, tadi kan kalau miemas itu terlihat atau bisa kelihatan, kikoemas terdengar atau bisa kedengaran. Kalau bentuk negatifnya gimana? Tidak terlihat atau tidak terdengar atau tidak bisa kelihatan atau tidak bisa kedengeran, kalian tinggal ubah menjadi bentuk maseng, jadinya miemaseng atau kikoemaseng. Oke, contohnya gini ya, kalian lagi di kelas nih, terus sensei suaranya pelan begitu ya, sangat lemah lembut, jadi tidak terdengar gitu. Nah, kalian bisa sumimasen sensei no koe ga, berarti pakainya apa minasang? Kikimas atau kikoemas? Hai, pakainya adalah kikoemas. Jadi, tapi kan tidak kedengeran. Jadi, sumimasen sensei no koe ga kikoemasen. Suaranya sensei nggak kedengeran. Kemudian lagi misalnya sudah sepuh kayak saya misalnya kayak aduh baca Quran kayak kecil banget nih hurufnya kagak kelihatan cuy gitu. Nah, jadi kalimatnya kayak gini jadinya ya. Jika chisai kara yoku. Oke, pakainya mimas atau miemas minasang? Menggunakan miemas karena kan kelihatan, nggak kelihatan gitu. Tapi karena nggak kelihatan jadinya menjadi miemasen. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya. Oke, jadi gimana caranya minasang menggunakan miemas dan bentuk bisa melihat yaitu miraremas nih minasang ya?
Kan kalau miemas itu kelihatan, bisa terlihat. Kalau miraremas itu bisa melihat. Gimana caranya kalian membedakan antara miemas dengan miraremas atau kikemas dengan kikoemas minasang? Jadi pertama adalah kalau miemas atau kikoemas ini adalah merupakan tindakan pasif gitu. Kayak minasang. Jadi merupakan tindakan pasif. Maksudnya gimana tindakan pasif? Ya tadi kalian nggak niat buat ngeliat atau ngedenger pun bakal tetap kelihatan atau kedengeran, makanya tindakannya pasif gitu. Tapi kalau misalnya miraremas atau kikemas bisa melihat atau bisa mendengar, itu tuh tindakan yang aktif, jadi atas kemauan atau kendali diri atau kontrol dari si orang yang ngelakuinnya gitu. Saya bisa nonton ya, berarti ada kemauan, dia ada usaha buat nonton gitu. Saya bisa dengar, berarti itu ada usaha dari si orang tersebut untuk mendengarnya. Seperti itu minasangnya. Jadi jangan sampai ketukar ya penggunaan antara miemas, kikoemas dengan miraremas dan kikemas. Oke, sekarang kita kuis dulu minasang. Ini situasinya ceritanya di Suizokukang ya, di akuarium ya. Kita lihat nih ya, Suizokukang de sakana ga takusang nani-nani ikimashou. Yuk, kalau apa Suizokukang de di akuarium minasang, kita bisa lihat banyak ikan ya, bisa lihat banyak ikan ya. Nah, bisa lihat ya tuh miemas atau miraremas minasang. Coba kalau berdasarkan penjelasan saya yang tadi, hayo miemas atau miraremas? Jawabannya adalah miraremas. Oke, ikimashou gitu. Kenapa miraremas di sini? Soalnya poin pentingnya dari ikimashou ini ngajak pergi buat bisa lihat ikan di akuarium, berarti ini aktif, ada niat buat ngelihat. Oke, berikutnya ada kalimat Shinkansen kara Fujisan ga nani nani miemas atau miraremas minasang. Dari Shinkansen nih, jendela Shinkansen, saya bisa lihat Gunung Fuji. Apakah miemas atau miraremas minasang? Jawabannya adalah miemas. Kenapa coba miemas? Soalnya ini pasif, jadi kayak nggak ada kehendak. Jadi kalau dari jendela Shinkansen ketika ngelewatin Gunung Fuji misalnya ya, bakal tetap kelihatan walaupun kalian nggak niat pengen lihat. Seperti itu minasang. Oke, lagi nih di sini ada kalimat sumaho de ongaku ga kikemas atau kikoemas minasang. Ayo. Bisa mendengarkan lagu pakai HP. Kikemas atau kikoemas? Jawabannya adalah jawabannya adalah kikemas. Kenapa? Karena ada niat dengerin lagu dari HP. Nyari dulu lagunya, install dulu aplikasinya. Berarti ada niat, ada kehendak, kemauan. Berarti menggunakan kikemas gitu. Lanjut, ada lagi nih kalimatnya. Mado no soto kara, dari luar jendela. Hanabi no oto ga, dari luar jendela kedengeran suara atau bisa terdengar suara kembang api atau hanabi. Kikemas atau kikoemas minasang, kedengaran dari luar, tapi bukan saya yang nyalain kembang apinya. Jawabannya adalah kikoemas. Kenapa? Karena bukan dia atau ceritanya gitu ya, bukan orang ini yang nyalain kembang api dari luar, tapi kedengeran. Jadi ini konteksnya pasif. Oke, sekarang nih contohnya sini, nani ga mieru no, bisa kelihatan apa gitu. Nah, ini menggunakan mieru kalau misalnya sekali lagi tadi pasif ya. Jadi benda-benda di langit itu ya bakal tetap kelihatan walaupun kalian nggak niat untuk melihatnya. Ya, sekarang kita latihan minasang ya. Latihan yang pertama nih, marilah kita mengisi kalimat yang kosong-kosong ini menggunakan miemas atau kikoemas ya. Oke, yang pertama contohnya nih ada kalimat Mado no soto kara, dari luar jendela. Nih, kelihatan ya minasang ya, kelihatan kembang api. Berarti menggunakan apa? Hai, miemas. Nih, hanabi ga miemas. Ingat partikelnya adalah ga ya. Sekarang lanjut ke nomor 1 nih, pemanasan 1. Tonari no heya kara, adalah dari kamar sebelah. Kedengeran apa nih? Kedengeran kodomo no koe ga kikoemasu. Ya, lalu yang kedua soalnya Mado no soto kara, dari luar jendela apa nih? Wih, pemandangannya bagus banget ya. Apa nih? Laut ya minasang ya. Jadi gimana? Kelihatan lautnya? Hai, umi ga miemas, bisa terlihat lautnya. Oke, berikutnya dari luar jendela nih, Mado no soto kara. Wih, berisik banget ya, klakson-klakson kendaraan, pep ton gitu ya. Jadi gimana? Apa yang kedengeran? Hai, kuruma no oto ga kikoemasu, terdengar suara-suara mobil. Oke, yang keempat minasang, tonari no heya kara, dari kamar sebelah apa kedengeran nih? Ada bayangan guguk nih, bayangan anjing ya. Wihu gitu. Jadi gimana? Hai, inu no koe ga kikoemasu, terdengar suara anjing dari rumah sebelah.
Oke, sekarang lebih cepat minasang, mari kita terjemahkan kalimat bahasa Indonesia berikut ke dalam bahasa Jepang ya. Oke, kalimat yang pertama. Aduh, tidak terlihat apapun karena ruangan ini gelap. Gelap bahasa Jepangnya masih ingat? Hai, gelap bahasa Jepangnya adalah kurai. Jadi gimana? Tidak terlihat. Pakai apa minasang? Pakai miemas ya, tapi bentuk negatif. Jadi ya, miemasen. Jadi kono heya wa kurai desu kara nani mo miemasen. Tidak terlihat apapun. Berikutnya yang kedua. Ya, di sini ada soal, maaf, dari tadi terdengar suara aneh. Bisa tolong dibantu lihat nggak? Terdengar minasang ya. Aneh di sini bahasa Jepangnya adalah henna, kayak aneh ya. Terdengar berarti apa tadi? Kikoemas. Jadi kalimatnya gimana? Kalimatnya menjadi sumimasen. Sakki kara, dari tadi, henna oto ga, suara yang aneh tuh, kikoemasu kedo, kedengeran suara aneh. Chotto mite itadakemasen ka? Bisa tolong dicek atau dilihat nggak, guys? Sekarang minasang kita masuk ke bagian tantangan. Ada tantangan apakah di pola kalimat kali ini? Oke, tantangannya adalah, yuk kita lihat situasinya nih minasang ya. Jadi, minasang, sensei wa biru no 7 kai ni imasu. Jadi, sensei ceritanya lagi ada di gedung di lantai 7. Nani ga kikoemasu ka? Kalau dari lantai 7 berarti apa yang kedengaran minasang ya? Apakah ichi, tori no koe desu ne, atau ni kuruma no oto, atau sang hikoki no oto. Yang mana nih kira-kira yang terdengarnya menggunakan pola kalimat tadi? Berarti terdengar berarti kikoemasu ya. Yang mana nih minasang kira-kira? Oke, akhirnya kita sudah selesai minasang membahas miemas dan kikoemasu ya. Kita masuk ke rangkuman atau matome. Jadi rangkuman atau matomenya adalah kata benda terlihat atau terdengar, partikelnya apa minasang? Ya, partikelnya adalah ga. Kemudian poin pentingnya pokoknya adalah kikoemas atau miemas ini melihat atau mendengar suatu objek tanpa bergantung pada kehendak atau keinginan pengamat atau keinginan orang tersebut gitu. Misalnya contohnya gini, kalimatnya terakhir ya, karena hurufnya kecil jadi nggak kelihatan. Nah, ini menggunakan miemas, tidak terlihat jadi miemasen. Oke. Chi ga chisai desu kara miemasen. Jadi, karena hurufnya kekecilan tuh saya nggak bisa lihat. Kenapa? Karena dia tuh sebenarnya pengennya lihat, tapi karena hurufnya terlalu kecil, jadi nggak bisa lihat. Makanya itu tuh bukan kehendak si kakek nih. Saya pengen nggak bisa lihat, bukan. Tapi karena hurufnya kecil, jadi kelihatan deh.